Shalom guys, excited banget bisa beribadah lagi bersama dengan kalian and welcome to our youth online service. Sebelum kita sama-sama memuji Tuhan bersama, ayo kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kau masih mengumpulkan kami di sini Tuhan untuk beribadah bersama Tuhan meskipun secara online Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun kami beribadah Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau yang Jesus Christ. Shalom guys, excited banget bisa jumpa dengan kalian dan saya percaya kalian juga excited banget bisa beribadah lagi bersama-sama. And welcome back to our youth online service this week. So teman-teman, sebelum kita memuji Tuhan bersama-sama, kita mau siapkan hati kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih penyertaan-Mu selama seminggu ini Tuhan. Sehingga kami Tuhan sekarang bisa sama-sama beribadah lagi Tuhan, meskipun secara online Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu ada di setiap kami Tuhan, dimanapun kami beribadah Tuhan. Sertai Tuhan ibadah kami dari awal, tengah hingga akhir Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau sendiri yang berkata-kata kepada setiap dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan yang mau menyembah Tuhan bersama-sama, sama-sama kita katakan, amin. Shalom youth, let's worship together. Say whoa, 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 whoa. You turn it all around. Where I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I'm found, and I have joy. Whoa. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise You with gladness, for You are good. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again as I have joy. Whoa. Let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise You with gladness, for You are. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise You with gladness, for You are good. You've turned my sadness into gladness. You turned my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You've turned my sadness into gladness. You've turned my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You've turned my sadness into gladness. You've turned my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy.
Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mencurahkan sukacitamu dalam tengah-tengah kami, dalam rumah kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau welcome your Holy Spirit di rumah kami, dimanapun kami berada. Dan kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi. Haleluya. Mari nyanyikan sama-sama. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu hal yang ku rindu,
penolong dalam kesesakan jiwaku. Kau berikan ku damai dan sejahtera yang ku rindukan di dalam dunia. Kau Allah yang setia, penjaga jiwa yang ada senantiasa, penuntun hidupku, pelita jalanku. Kini ku hidup bagimu, selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Engkau selalu bersertaku sampai selama-lamanya. Menyenangkanmu, itulah rinduku. Jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu. Kau Allahku, Kaulah Allahku, penolong dalam kesesakan jiwaku. Kau berikan ku damai dan sejahtera yang ku rindukan di dalam dunia. Kau Allah yang setia, penjaga jiwa yang ada senantiasa, penuntun hidupku, pelita jalanku. Kini ku hidup bagimu, selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku.
Terima kasih Tuhan. And that's our desire, untuk jadi penyembah-Mu selamanya. Tuhan, berkenanlah dan bertatalah atas pujian penyembahan kami. Dan kami mau serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang berkuasa atas hati pikiran kami. Kami serahkan waktu selanjutnya sampai akhir ke dalam tangan Maha Kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kami, your worshiper. And this is our life. Kami persembahkan hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman yang terkasih. Saya bersyukur sekali boleh bertemu dengan semua teman-teman yang ada di GSC Amandarin. Walaupun kita lewat Zoom atau lewat aplikasi atau lewat online apapun, yang saya percaya bahwa setiap kita ada dalam kondisi yang sehat semuanya. Amin. Sebelum kita belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan, saya rindu kita sama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih kalau Engkau mengizinkan kami boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau tidak pernah membiarkan kami bergumul sendirian. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami masih boleh memanggil nama-Mu Tuhan. Kami masih boleh beribadah, bekerja, bahkan bersekolah, sekalipun semuanya serba terbatas. Yang kami tahu Tuhan Yesus, pada malam hari ini, kebenaran firman-Mu akan memerdekakan setiap pikiran kami, pola pikir kami, paradigma kami, sehingga apapun yang Tuhan sampaikan lewat kebenaran firman-Mu, kami akan terima dengan sukacita, dengan hati murid, dan kami mau Tuhan, Engkau beri kami kemampuan menjadi pelaku firman-Mu. Urapi setiap kami Bapa, buat kami excited untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Engkau yang menjadi pusat dari ibadah kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin semuanya. Teman-teman, pada malam hari ini saya percaya bahwa setiap kita punya antusias, excited untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, malam hari ini saya rindu kita sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil satu tema, yaitu judulnya Enjoy Every Season. Nikmati setiap musim. Saudara tahu bahwa setiap musim itu pasti berganti. Amin. Kita mempunyai 2 musim di Indonesia. Negara lain mungkin mempunyai 4 musim di negara mereka. Tapi percayalah, setiap musim pasti berganti dan punya masalah sendiri-sendiri. Nah, saudara, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam Ester 2 ayat 1 sampai 18. Saya tidak akan bacakan secara keseluruhan, tapi setiap ayat demi ayat kita akan dengarkan sama-sama. Saya hanya membaca di dalam ayat yang ke-17. Ester 2 ayat 17. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Nah, saudara, kita tahu cerita ini bahwa Ester itu menjadi pengganti Wasti. Tahukah saudara bahwa Tuhan mempunyai jutaan cara untuk menggenapi janji-janjinya, untuk melakukan apa yang Dia firmankan. Bahkan Dia bisa melakukan dengan cara menggantikan Wasti. Of course, Wasti tidak tahu apa yang sedang Tuhan rancang untuk umatnya. Tapi hebatnya Tuhan, Dia bisa memakai kondisi, Dia bisa memakai siapa aja untuk menggenapi setiap kebenaran firman dan janji-janjinya. Nah, saudara, kita sebelum masuk lebih dalam lagi dalam kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar siapa sih si Ester ini? Nah, di dalam Ester 2 ayat 5 sampai 7, kita mau tahu Ester ini siapa? Gadis seperti apa dia? Di dalam ayat 5 sampai 7 dikatakan seperti ini. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis,
seorang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda. Ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel, Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Nah, saudara, teman-teman semuanya, kita bisa lihat di sini bahwa Ester itu adalah orang Yahudi. Dia adalah sepupu dari Mordekai. Karena papa mamanya sudah meninggal, akhirnya Mordekai, pasti dia lebih tua dari Ester, bukan? Makanya dia bisa layak dipanggil papa sama Ester. Nah, di dalam bahasa Ibrani, Ester itu dipanggil juga sebagai Hadasa. Ester itu artinya bintang, cantik, saudara. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa Ester itu adalah anak yatim piatu. Nah, teman-teman bisa melihat di sini seorang gadis yang bernama Ester, seorang perempuan remaja Yahudi, dia juga ikut di dalam sayembara Raja Ahasuerus. Pada waktu Ratu Wasti, dia disuruh oleh orang-orang yang ada di sekitar raja untuk keluar meninggalkan istana. Karena pada waktu itu Ratu Wasti tidak tunduk kepada suaminya, tidak mengikuti apa yang diminta oleh raja. Nah, saudara, kita bisa melihat hukum di Persia itu apabila seorang perempuan, apalagi dia itu adalah public figure, dia adalah panutan, tapi ternyata dia tidak tunduk kepada Ahasuerus. Maka orang-orang berkata, kalau seorang ratu saja tidak bisa tunduk kepada suaminya, bagaimana nanti perempuan-perempuan lain? Bagaimana wanita-wanita lain? Mereka akan berkata, Ratu Wasti aja tidak tunduk. Nah, pada waktu itu diberikanlah titah. Sejak saat Wasti menolak undangan raja, maka Wasti harus meninggalkan istana. Nah, pada waktu itu karena seorang raja tidak baik untuk sendirian. Tidak boleh dia menjadi seorang raja saja, harus ada ratunya, harus ada permaisurinya. Maka pada waktu itu, teman-teman, sayembara mulai dilakukan di dalam setiap pelosok-pelosok Persia pada waktu itu. Dan pada waktu itu ada namanya seorang Ester. Dan Ester ini termasuk gadis yang akan memenangkan sayembara itu, yaitu menjadi pengganti Ratu Wasti. Seperti yang kita tahu tadi bahwa Ester itu adalah seorang gadis yang nantinya kita akan bisa tahu bagaimana Tuhan memakai hidup seorang remaja yang mau tunduk, yang mau taat untuk menggenapi rencana Allah. Nah, saudara, kita lihat di sini bagaimana Ester meresponi kehidupan barunya. How Esther to respond the new life. Nah, saudara, saya percaya di sini saya akan membagikan yaitu tentang 5A. Saya percaya 5A ini, kalau saya katakan 5A ya. 5A ini akan membuat kita mengerti apa yang sebenarnya Tuhan sedang rancang dalam setiap pribadi kita. Sekalipun kita berkata, wah itu buat orang-orang tua. Bukankah anak-anak kecil, anak-anak remaja, orang-orang dewasa juga terefekted dengan virus pandemi ini? Benar nggak? Nah, sekarang kita mau belajar dari Ester. Apa yang dilakukan oleh Ester untuk meresponi a new normal life? Seperti yang tadi saya katakan dari awal, bahwa Ester ini adalah putri saudaranya papanya Mordekai. Dan sekarang dia menjadi anak yatim piatu. Bagaimana hidupnya dididik, bertumbuh dengan Mordekai. Yang artinya bahwa dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memasuki satu dunia yang baru. Nah, mari kita baca di dalam Ester 2 ayat 8 sampai 9. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dan lagi di istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Nah, saudara, bisa kita lihat di sini. Yang pertama, bagaimana cara kita meresponi a new normal life? Yaitu accepting the reality. Sama-sama katakan dengan saya,
accepting the reality, menerima kenyataan yang ada. Esther merupakan seorang gadis yang ada di dalam sayembara untuk pemilihan ratu. Dan pada waktu itu dia menjadi orang yang terpilih. Sekarang dia punya dunia baru, dunia istana. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup Esther itu harus mengikuti protokol yang ada. Nah teman-teman, sekarang kita melihat kondisi kita. Memasuki tahun 2020, kita tidak pernah berpikir bahwa kehidupan kita sepanjang tahun ini akan seperti ini. Betul teman-teman? Nah saudara, teman-teman bisa melihat juga bagaimana kita dipaksa oleh kondisi ini untuk menerima kenyataan. Mengawali tahun 2020, kita begitu excited, kita punya banyak cita-cita, kita punya banyak plan, bahkan mungkin banyak di antara kita yang ingin sekolah di luar negeri, bahkan mungkin yang akan bekerja di luar Pulau Batam, bahkan mungkin yang akan kerja di luar negeri, bahkan mungkin yang mau menikah, bahkan mungkin yang mau berlibur. Begitu banyak planning yang kita punya. But again, seolah-olah Tuhan instruction. Ada satu jeda. Tapi tahukah teman-teman, kalau kita belajar dari Esther, dikatakan di dalam ayat 8-9, Esther dibawa masuk ke balai perempuan, di mana dia akan mulai dipersiapkan untuk menjadi seorang ratu. Dia menunjukkan bahwa dia harus menerima kenyataan. Dia tidak berontak, dia tidak berkata, aduh kok seperti ini. Karena teman-teman tahu namanya menjadi seorang ratu. Ya kalau teman-teman pernah lihat ada namanya pageant competition, ya, ada sayembara kecantikan. Nah, mereka itu semua harus melewati ujian demi ujian, step by step. Begitu juga dengan Esther. Bagaimana dengan teman-teman semua? Mungkin kita semuanya mulai ngedumel, mungkin kita berkata, kok seperti ini? School from home, ya, study from home, work from home, shopping from home, everything's from home. Lalu kita mungkin yang hanya melihat adik kita pada beberapa jam tertentu aja sebelum pandemi. Sekarang kita harus melihat mereka 24 jam. Atau mungkin papa kita yang mungkin suka uring-uringan, mungkin suka marah-marah. Dulu pada waktu dia bekerja sebelum pandemi, kita mungkin bertemu dengan papa mama kita mungkin beberapa jam saja. Tapi sekarang we cannot change the situation, but we can change ourselves. We can change our mind, we can change our response. Dan respon itu sangat penting bagi Tuhan. Nah teman-temanku yang terkasih yang ada di Youth Mandarin, mari kita sama-sama mulai membuat satu paradigma yang baru. Mari kita menerima kenyataan. Udah hampir 9 bulan pandemi ini berlangsung. Dari mulai awal bulan Maret sampai hari ini. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. That's why we have to accepting the reality. Kita harus menerima kenyataan kalau kita 24 jam di rumah. Kita harus menerima kenyataan juga kalau mungkin kita kehilangan pekerjaan. Kita harus menerima kenyataan juga kalau mungkin bisnis-bisnis kita dulu mulai menurun. Supaya apa? Supaya kita tidak stres. Supaya kita tidak depresi. Ada begitu banyak orang yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Mama saya meninggal bulan Maret yang lalu. Bukan karena COVID. Tapi meninggal karena memang saya tahu itu waktunya Tuhan. Lalu kakak saya bulan Juni yang lalu kena COVID juga. Dan kami semua sangat bersedih, kaget. Kakak saya positif COVID. Tapi puji Tuhan, kami menerima kenyataan. Kami tidak berkata, kami tidak bisa menerima ini Tuhan. Kami terima kenyataan. Dan puji Tuhan kami berdoa sungguh-sungguh. Dan Tuhan sembuhkan kakak saya. Kakak saya cuma 8 hari diisolasi di rumah sakit di Medan. Nah teman-teman, mari kita mulai belajar. Mari terima kenyataan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Tapi yang pertama harus kita punya the first accepting the reality. Amin teman-teman. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk meresponi a new normal life ini? Yang kedua adalah adjusting to the season that God prepare. Mari kita menyesuaikan diri kita dengan musim yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Di dalam Esther 2 ayat 12 dikatakan, tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasuerus. Dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan.
1 tahun teman-teman. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Nah teman-teman saya perempuan pasti tahu bagaimana ada istilah beauty is pain, benar nggak? Kalau kita misalnya pedikur-medikur aja kadang-kadang itu yang petugas pedikur-medikurnya bisa membuat kita agak sakit. Aduh, ada orang mungkin yang hanya mau membuang komedo, dipencet sini, pencet situ. Orang yang facial, ya beauty is pain, benar nggak? Nah mungkin teman-teman dengan saya yang suka mungkin kecantikan ya, yang facial, yang merawat tubuh kita nggak pernah sampai 1 tahun tuh ada di dalam satu kondisi perawatan, benar nggak teman-teman? Nah ini Esther has to adjusting herself dengan musim yang baru yang Tuhan izinkan ada dalam hidupnya. Dari seorang putri yatim piatu, dibesarkan oleh sepupunya. Nah sekarang dia harus menerima kenyataan yang ada karena dia terpilih menjadi satu dari kandidat itu menjadi pengganti Ratu Wastu. Nah sekarang dia harus menyesuaikan diri. Dia tidak boleh berkata, aku nggak mau. Mungkin dulu dia mungkin tidak mandi wangi-wangian. Mungkin dia cuma mandi 2 kali sehari seperti kita. Makan yang normal, tidur seenaknya mungkin. Ya. Nah sekarang kita harus berani menyesuaikan diri. Nah teman-teman, sekarang kita harus melakukan setiap protokol yang ada. Memakai masker kalau kita misalnya keluar. Bahkan mungkin kalau kita punya adik-adik bayi, kita juga harus pakai masker. Kita nggak boleh sembarangan lagi. Cuci tangan setiap hari. Kita harus mandi tiap hari. Kalau perlu pakai air panas. Kita minum minuman yang sehat. Makan makanan yang sehat. Which is sebenarnya membuat kita lebih sehat. Benar nggak teman-teman? Saya itu pernah 2 hari yang lalu saya tuh ke BCS. Lalu saya sudah makan di satu tempat. Saya itu mau ke toilet. Saya lupa memakai masker saya kembali. Pada waktu saya di toilet, semua orang lihatin saya teman-teman. Sampai saya nggak berani melihat mereka. Artinya apa? Kalau Anda keluar bertemu dengan orang lain tanpa pakai masker, orang-orang akan mulai marah dengan kehadiran Anda. Nah saya juga jadi merasa nggak enak. Ternyata a new normal life ini membuat kita semakin punya consideration untuk kita sehat dan orang lain juga sehat. Kita tidak boleh mengatakan aku nggak mau pakai masker, nggak nyaman. Aku nggak mau cuci tangan, aku nggak mau pakai sanitizer, aku nggak mau mandi. Waduh, itu sama aja dengan kita tidak mau menyesuaikan diri dengan kondisi. Sama dengan teman-teman sekarang yang ada di rumah. Enak nggak work from home? Nggak enak. Apalagi yang anak-anak remaja yang masih kuliah, yang masih sekolah. Mana enak, kan kita pengen ketemu teman-teman kita, pengen hangout, pengen jalan-jalan, udah pada stres. Bener nggak teman-teman? Kalau teman-teman tidak fokus dengan Tuhan, kalau teman-teman tidak fokus dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita akan stres. Bukankah hari-hari ini banyak orang yang bunuh diri, bahkan keluarga-keluarga juga banyak yang hancur, pasangan suami istri banyak perceraian, anak-anak menjadi semakin tidak baik. Karena apa teman-teman? Karena mereka tidak bisa menyesuaikan diri. Sama dengan kalau teman-teman pergi misalnya ke satu negara, lalu teman-teman tidak mau menyesuaikan diri dengan negara tersebut. Saudara mau memaksa negara itu menyesuaikan diri dengan Anda. Teman-teman tidak mau menukar uang yang sesuai dengan mata uang di negara tersebut, tetap memakai mata uang rupiah. Atau mungkin teman-teman juga nggak mau belajar berbahasa untuk bisa berkomunikasi dengan negara di mana teman-teman pergi. Misalnya kita ke Singapura, kita ngotot, kita bilang enggak, aku pokoknya bahasa Indonesia aja. Terus kita mau membeli sesuatu, kita bayar pakai uang rupiah. Orang akan bilang, aduh, stress.com ini anak. Ya benar nggak? Nah untuk itu teman-teman, Esther juga tahu bahwa dia adalah salah satu orang gadis yang akan menggantikan Ratu Wasti. Dia menerima kenyataan dan kedua yang kedua yaitu menyesuaikan diri dengan protokol istana. Dia tidak lagi sembarangan memakan makanan yang lain. Dia harus mempersiapkan dirinya, dibersihkan oleh Hegai, dirawat, dipersiapkan. Tahukah teman-teman bahwa waktu-waktu ini sesungguhnya adalah waktu-waktu persiapan kita menyambut kedatangan Yesus kali yang kedua. Tidak lagi kita mempersiapkan diri kita menyambut bayi Yesus. Sebentar lagi kita akan masuk di dalam perayaan Natal. Kita tidak lagi menyambut Yesus seperti bayi yang ada di palungan, tapi kita menyambut kedatangan Yesus kali yang kedua. Kita harus mempersiapkan diri kita sebagai siapa? Mempelai.
mempelai perempuan yang dewasa, yang sehat luar dalam, supaya pada waktu mempelai laki-laki itu datang, kita tidak bercacat celah. Jadi masa-masa ini adalah masa persiapan. Kalaupun kita mungkin tidak nyaman, tidak suka dengan kondisi ini, saya mau kasih tahu kepada teman-teman, Tuhan rindu supaya kita mempunyai hati yang taat. Jangan pernah keluar rumah kalau tidak melakukan protokol. Jangan sok-sok overconfident. Oh, aku imunku kebal kok. Pergi ke sana, pergi ke sini, cipika-cipiki. Tiba-tiba teman-teman saudara tidak tahu bahwa di rumah ada orang tua yang mungkin mereka rawan penyakitan. Lalu saudara sudah membawa virus dari luar. Saudara tanpa sadar, saudara akan melakukan hal yang paling fatal dalam hidup keluarga saudara. Makanya teman-teman, yang pertama, accept the reality. Yang kedua, adjust yourself with decision. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Yaitu appreciating the season that God give to us. Menghargai setiap musim yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Di dalam Ester 2 ayat 15. Ketika Ester, anak Abigail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga-penjaga perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Pada waktu Ester diberikan kesempatan memilih apa saja karena dia akan bertemu dengan raja. Saya menonton film One Night with the King about Esther. Mungkin teman-teman nanti bisa searching di YouTube, itu bagus banget. Pada waktu masa seperti ini, itu kan banyak tuh kandidat-kandidat putri-putri yang sudah dibersihkan, yang sudah dipersiapkan untuk bertemu dengan raja. Makanya dikatakan setiap hari kan harus ada orang tuh yang akan melayani raja. Semua orang perempuan-perempuan itu, wah, mereka berlari ke gudang perhiasan itu. Mereka mulai sibuk mencari apa yang harus saya punya, apa yang harus supaya saya bisa mendapatkan ini, mendapatkan itu. Tahu nggak teman-teman? Di dalam movie itu dikatakan di Esther itu hanya bertanya kepada Hegai, apa sih yang disukai raja? Aku tidak penting yang lain. Aku tidak perlu mempercantik diriku untuk diriku sendiri. Tapi aku mau. Apa sebenarnya yang diperlukan oleh raja? Raja suka apa? Tahukah saudara bahwa di buku Esther ini sesungguhnya tidak ada kata, teman-teman tidak akan pernah menemukan kata Tuhan di dalam buku Esther. Satu-satunya buku yang ada di Alkitab yaitu buku Esther, tidak ada nama Tuhan di dalamnya. Tapi percayakah saudara bahwa setiap apapun yang ada di buku Esther itu direct oleh Tuhan. Dia adalah sutradara cerita dramatik yang luar biasa di buku Esther ini, teman-teman. Sekalipun nama Tuhan tidak tertulis di dalam buku Esther, tapi tangan Tuhan yang tidak kelihatan merenda, menenun, melakukan hal yang luar biasa. Sama dengan kita semua. Kita tidak suka kondisi ini, but we have to accept. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, but we have to adjust. Nah, ketiga, kita harus appreciating. Mungkin selama ini kita tidak pernah bertemu papa mama kita. Kita jadikan rumah kita seperti hotel. Kita lebih sibuk di luar daripada di rumah. Sekarang kita harus appreciating the moment. Karena saya mau kasih tahu kepada kita teman-teman, siapapun Anda yang mendengarkan kebenaran firman malam hari ini, tidak ada satu orang pun yang tahu kapan papa mama kita dibawa pulang sama Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan saudara kita atau kakak kita, cece kita, koko kita, siapapun yang kita kasih, pacar kita, tunangan kita, whoever. Tidak ada yang tahu kapan Tuhan mereka ambil. Mari kita appreciate momen ini. Waktu-waktu ini Tuhan berkata, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan datanglah kepada Tuhan. Pakai momen-momen ini teman-teman untuk mencari Tuhan. Mungkin kita berkata bosan ke Arta 24 jam. Akhirnya kita nonton drama Korea dari mulai A sampai Z sampai nggak ada lagi judul yang kita nggak tonton. Wasting your time. Apa yang Anda dapat dari situ? Nah, Esther dia fokus kepada apa yang disukai oleh raja. Dia tidak peduli mempercantik dirinya. Sama dengan kita teman-teman. Jangan pernah berpikir, aku nggak pedulilah, aku masih remaja. Waktu-waktu ini teman-teman, saya mau kasih tahu kita begitu dekat dengan maut. Baru beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan teman saya. Tiba-tiba teman-teman tahu, besoknya dia sudah dipanggil Tuhan. Nobody's know. Makanya pada waktu ada anak murid saya ngomong, Bunda saya mau pulang ke Jawa karena kalau saya nanti kena COVID, ada yang merawat saya seperti itu. Lalu saya katakan kepada dia, kalau tempat bisa menghindarkan orang dari COVID, kita semua bisa pindah ke Jawa deh.
Bukankah sekarang kita lihat negara-negara manapun mereka juga sedang bergumul untuk menghadapi COVID ini. Negara-negara pun lockdown, betul nggak? Kalau kekayaan yang membuat orang terhindar dari COVID ini, bukankah kita melihat banyak orang-orang konglomerat yang juga meninggal, mati gara-gara COVID ini? Kalau kesehatan membuat kita terhindar dari penyakit ini, bukankah para dokter, perawat yang ada, yang mereka selalu ada di dalam kesehatan, mereka juga meninggal? Kalau kita bilang, oh iman saya terlalu kuat, banyak hamba-hamba Tuhan yang dipanggil oleh karena COVID ini. Orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang mungkin dia orang-orang yang berkekurangan, mereka juga banyak. Ini semua pukul rata, teman-teman. Makanya saya katakan appreciating the moment, appreciating the season. Percayalah, season ini, musim ini pasti berganti. Yang penting bagaimana sikap hati kita sebagai remaja, sebagai anak-anak dewasa muda, bagaimana kita meresponi musim ini. Percaya, firman Tuhan berkata, Dia tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendirian. Yang keempat, teman-teman, saya tadi katakan ada 5A yang kita akan bahas. Yang pertama, accepting the reality. Yang kedua, adjusting ourselves. Yang ketiga, appreciate the decision. Yang keempat adalah accomplishing our mission according to God's way. Ayat Esther 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah teman-teman, Esther tahu apa yang menjadi misinya untuk ikut di dalam sayembara kecantikan. Dia tidak hanya haus dengan status pengganti Wasti, menjadi a queen, a new queen. No, dia tahu dia adalah orang Yahudi. Dia tahu bahwa Tuhan Allah yang membawa mereka dari Mesir, kemanapun mereka pergi, Tuhan pasti punya cita-cita tersendiri. Tahukah teman-teman, pada waktu Haman ingin membunuh orang-orang Yahudi, Mordekai memberikan surat kepada Esther. Katakan kepada Esther, sekalipun dia di istana, dia orang Yahudi, dia juga akan dibunuh kalau ketahuan. Karena pada waktu itu teman-teman tahu bahwa Esther tidak mengetahui identitasnya kepada siapapun. Makanya diganti namanya dari Hadasa menjadi Esther. Karena kalau Hadasa itu ketahuan banget namanya berbau-bau Jewish gitu loh. Tapi dia tidak mengatakan kepada orang-orang dia siapa. Karena kalau diketahui, dia juga akan terancam mati. Pada waktu orang berkata, dia tidak berkata, I don't care. Nah, aku sudah jadi ratu. Aku tidak punya urusan lagi dengan keselamatan orang-orang Yahudi. Tidak, teman-teman. Sekalipun mungkin dia tahu akan ada akibat, konsekuensi yang dia harus hadapi. Karena firman Tuhan berkata di dalam Esther, orang yang tidak dipanggil raja, jangan sekali-sekali dia datang untuk berhadapan dengan raja. Tapi ini Esther berkata, oke, pergilah, kumpulkanlah. Disinilah yang kita bisa lihat bahwa ada hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Pray and fasting. Sekalipun tidak ada nama Tuhan di dalam buku Esther, tapi ada hal-hal yang luar biasa yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, yaitu berdoa dan berpuasa, mencari wajah Tuhan. Teman-teman, bukankah kita juga harus tahu apa misi kita? Kita nggak hanya sekedar menghabiskan waktu kita 24 jam, habis mungkin yang work from home dari mulai jam berapa ke jam berapa, habis itu kita nonton Korea, nonton film apapun, atau mungkin kita YouTube, whatever gitu loh. Persoalannya adalah, is that accomplishing your mission? Mission kita sebagai anak remaja apa, teman-teman? Kita harus pakai momen ini menjadi satu momen di mana kita boleh tunjukkan kepada orang lain. Di masa aku ada di dalam karantina, di rumah, aku mau menggunakan waktuku dengan sebijak mungkin. Mungkin remaja-remaja yang lain ya, kita nggak tahu, mulai pintar misalnya jualan online. Bukankah itu hal yang luar biasa, benar nggak? Ada kreativitas-kreativitas yang terjadi di masa-masa kita di lockdown ini, benar nggak teman-teman? Dan kalau teman-teman lihat bagaimana orang-orang sekarang ini begitu banyak kreativitas yang terjadi. Teman-teman saya aja nih yang artinya ibu-ibu ya,
AI, wah mereka mau jualan sosial media, Facebook mereka pakai menjadi lapak mereka. Mereka nggak perlu lagi menyewa tempat, yang ada kreativitas yang ada di dalam diri mereka. Mereka gali, accomplishing the mission. Tuhan tidak pernah mengizinkan peristiwa terjadi tanpa ada misi Tuhan. Tuhan mau setiap keluarga itu spending time together. Itu yang Tuhan mau, supaya setiap keluarga boleh mengalami Tuhan dalam setiap mereka. Ada mesbah yang dibangun di dalam rumah tangga itu, teman-teman. Nah, teman-teman tahu sebagai anak remajanya Tuhan, bolehkah teman-teman punya satu respon yang positif? I have to accomplishing my mission. Misi saya sebagai pemuda, I have to be agent of exchange. Ada teman-teman saudara di sana yang mungkin mereka mengalami depression, mungkin mereka mengalami stres. Maukah saudara mengambil waktu untuk mendengarkan cerita mereka? Saya pun, teman-teman saya yang hari-hari ini ibu-ibu, banyak mereka yang punya penyakit-penyakit yang baru. Banyak yang psikomatik. Mereka mempunyai kepanikan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, tidak punya confidence, tidak punya pengharapan, lost their confidence. Teman-teman harus tahu bahwa Tuhan izinkan pandemi ini terjadi ke seluruh negara untuk menunjukkan bahwa Dialah yang berdaulat. Apakah dunia sekarang tidak tahu bahwa hanya Tuhan yang berdaulat? Pernahkah kita berpikir gereja harus tutup? Mall harus tutup? Bahkan negara-negara lockdown? Gak pernah kan? Tapi kita mau melihat dengan versi anak Allah berkata, Engkau hebat Tuhan. Identitas kita harus jaga hari-hari ini, teman-teman. Identitasmu dan saya adalah putrinya Allah. Tuhan akan kontrol segala kondisi yang ada. What is your mission right now? Apakah kamu mau menggunakan waktumu dengan bijak, membuat kreativitas yang baru, jadi vlogger hari-hari ini, menjadi orang yang dicari orang, teman-teman? Lakukan, pakai sosial media dengan bijak. Gunakan sosial media dengan hal-hal yang luar biasa yang memuliakan nama Tuhan. Apa kreativitas kita? Apa talenta kita? Kita accomplish the mission. Di dalam Ester 8 ayat 5 sampai 6 sampai 11 dikatakan begini, ayat 5, serta sembahnya, jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat tita untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata, orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba. Ayat 11, yang isinya raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Dahsyat ya, seorang gadis remaja yang backgroundnya adalah anak yatim piatu. Lalu dia mau membawa dirinya dibentuk ulang oleh Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan, dan dia menyelamatkan sebuah bangsa. Teman-teman yang masih remaja, jangan pernah katakan, bagaimana Tuhan bisa memakai aku? Kita belajar dari Ester. Respon yang positif akan menghasilkan yang positif. Pemikiran yang positif akan menghasilkan hal-hal yang positif. Bermimpilah besar. Ester tidak pernah berpikir kalau dia akan menjadi pengganti Ratu Wasti. Yang dia tahu mungkin dia hanya seorang putri, papa mamanya yang yatim piatu. Lalu tiba-tiba dia dibesarkan oleh sepupunya Mordekai. Lalu dia menjadi wanita yang mungkin hanya sebatas yang dia pikirkan. Tapi hebatnya Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, Tuhan bisa memakai waktu, memakai orang, memakai apapun untuk menggenapi janjinya. Maukah teman-teman menjadi accomplishing mission? Jangan pada waktu kita main game gitu kan, kalau kita nggak accomplishing mission kita di game itu kayaknya kita irritate, bener nggak? Jengkel, aduh aku nggak dapat gitu loh ya. Bagaimana kalau kita meresponi dengan sikap yang benar, pola pikir yang benar, berpikir yang positif? Engkau dan saya bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan tidak tertarik dengan backgroundmu, Tuhan tidak tertarik kau tamat dari mana, kamu berasal dari keluarga mana. Yang Tuhan tertarik adalah bagaimana hatimu ingin menyenangkan hati Tuhan. Apakah hidupmu mau dipakai? Apakah engkau mau bersedia dibentuk ulang oleh Tuhan? Itu yang Tuhan mau. Yang kelima, ini yang terakhir ya. Admiring God for what He has done in our life.
Mari kagumi Tuhan, bersyukur dalam segala hal apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Di dalam Ester 8 ayat 16 sampai 17, orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegerangan dan kehormatan. Demikian juga tiap-tiap daerah dan tiap-tiap kota di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai. Ada sukacita dan kegerangan di antara orang Yahudi dan perjamuan serta hari gembira, dan lagi banyak di antara rakyat negeri itu masuk Yahudi karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Hebat nggak teman-teman? Seorang putri anak yatim piatu. Makanya jangan pernah berkata, aku ini anak seperti ini, sehingga aku tidak berani bermimpi. You have a big dream. Start from now on. Kalau mungkin sebelumnya engkau tidak berani bermimpi, apalagi masa pandemi, hilang mimpimu, hilang pengharapanmu, hari ini bermimpilah. Tuhan bisa memakai Ester, bahkan dia tidak pernah berpikir, dia berani berkata, kalaupun aku mati, biarlah aku mati. Jangan menjadi anak remaja yang egois. Percaya bahwa Tuhan menyertai setiap kita di dalam setiap musim yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan ini dahsyat luar biasa. Satu bangsa diselamatkan. Bahkan barusan kita baca di dalam firman Tuhan dikatakan, banyak dari antara rakyat Persia di zaman itu masuk menjadi orang-orang Yahudi. Hebat nggak itu? Hebat ya, luar biasa. Ada begitu banyak orang-orang yang tidak kenal Tuhan di luar sana. Karena mereka melihat hidupmu, bawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Accomplishing the mission, admiring. Tidak ada alasan buat kita untuk complaining. Stop complaining. Tidak ada alasan kita untuk bersungut-sungut. Tidak ada alasan kita untuk takut. Tidak ada alasan kita untuk menjadi orang-orang paranoid. Kita back to our true identity. Engkau dan saya adalah putri-putranya Allah yang dipersiapkan oleh Tuhan. Dalam hal sekecil apapun setialah, maka engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Saya salut dengan Halim. Ya, dulu saya masih ingat dia masih anak sekolah minggu. Terus saya lihat perkembangannya terus menjadi anak remaja. Sekarang dia yang videoin saya di sini sendirian. Ya, salut buat dia. Karena apa? Dia mau dipakai oleh Tuhan. Dia tidak peduli backgroundnya, dia tidak peduli, dia tidak fokus dengan dari mana dia berasal, keluarga seperti apa dia, ibu yang melahirkan dia siapa. No, dia tahu ada tangan Tuhan, ada kuasa Allah yang dapat mengubah debu menjadi manusia, yang dapat mengubah yang tidak, menciptakan yang tidak ada menjadi ada, asalkan respon kita benar di hadapan Tuhan. Admiring, bersyukur sama Tuhan, katakan Tuhan terima kasih, setiap kali aku ke kamar mama papaku mereka masih hidup, mereka Tuhan tidak izinkan mereka dibawa, dipanggil Tuhan kena COVID. Banyak teman-teman hari-hari ini banyak anak-anak yatim piatu. Kenapa? Karena pandemi ini, karena COVID. Banyak mungkin orang-orang yang kita tidak tahu karena mereka, orang tua mereka jobless. Mereka juga nggak tahu, kehilangan pengharapan. Akhirnya mereka berkata apa? Karena mereka tidak tahu identitas mereka. Mereka tidak mengenal Tuhan yang kita kenal. Mereka mengakhiri hidup mereka. Makanya teman-teman banyak yang perlu kita syukuri. Kalaupun kita mungkin bernatal nanti tidak bisa lagi berpakaian baru, atau mungkin kita tidak bisa lagi hangout ke teman-teman, berkunjung ke rumah orang-orang, it's okay. Karena setiap musim pasti berganti. Mari kita syukuri, puji Tuhan masih ada masker. Di luar sana tidak ada orang yang bisa kasih mereka masker. Terima kasih Tuhan masih ada air yang bisa mencuci tanganku. Terima kasih kami masih bisa makan setiap hari. Banyak hal yang kita harus syukuri. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa mendengar, mataku masih bisa melihat, gigiku masih bisa memakan. Wow! Terlalu banyak yang perlu kita syukuri. Katakan amin. Nah, teman-teman, hal yang luar biasa. God will fulfill His promise. Apabila kena gimana? Yang pertama, accepting the reality. The second one, adjustment ourselves for decision. Yang ketiga, appreciating, kita hargai. Yang keempat, kita boleh accomplish the mission. Yang kelima, mari kita bersyukur. Kita nggak pernah berpikir loh ada Zoom seperti ini. Dulu Zoom itu katanya sudah ada 2015. Tapi karena tidak ada, mungkin itu hanya dipakai oleh orang-orang yang meeting, orang-orang penting, orang-orang yang pengusaha-pengusaha besar, atau mungkin orang-orang yang punya momen-momen tertentu. Tapi sekarang kita mungkin baru lahir aja, anak-anak sekarang udah pegang handphone. Ya mereka, untung mereka lahir tidak bawa handphone atau iPad teman-teman. Sekarang kita baru merasa luar biasa loh. Saya pribadi bersyukur sama Tuhan. Saya tidak bisa datang kepada saudara. Tapi saya percaya dengan firman ini, saya sampai kepada firman Tuhan bisa sampai ke roh kita. Saya nggak bisa kunjungi saudara satu-satu. Tapi lewat online ini, YouTube, Zoom, dan aplikasi-aplikasi yang lain. Itu kita harus hargai. Saya kadang-kadang bersyukur sama Tuhan dengan adanya Zoom. Sekarang teman-teman, saya bisa 5 kali dalam satu hari itu Zoom.
I have to, karena apa? Kalau saya tidak memanage itu teman-teman, saya bisa menjadi orang yang bosan. Gak tahu mau kemana, kita mau keluar kita takut. Nanti kalau kita misalnya mau hangout sama orang, kita nggak tahu orang itu OTG atau enggak. Bener nggak? Bahkan sekarang lihat teman-teman, orang kalau datang ke gereja kita usir mereka pulang. Bener kan? Kalau dulu, kalau kita melihat kursi-kursi kosong kita sedih. Aduh nggak ada orang datang. Sekarang coba saudara datang rame-rame ke gereja Mandarin, ditutup itu pintu sama Pak Paulus. Bener kan? Kalau saudara mungkin dulu kalau nggak disalam orang kita bilang sombong amat nih orang. Coba kalau orang salam kita, oh jangan. Saya bertemu sama Santi sama Vivian beberapa minggu yang lalu. Kami bertiga ketemu. Dia pun bisa melihat saya padahal saya udah pakai masker. Saya kaget sekali kok mereka bisa masih tetap mengenal saya pakai face shield. Saya juga pakai masker. Masih Kak Arta. Tapi hanya Kak Arta. Hanya bye-bye aja dari jauh. Kenapa? Karena kita juga selalu harus menjaga protokol. Jadi kita harus bersyukur teman-teman. Banyak hal yang kita syukuri. Ada Zoom, ada online, kita tetap beribadah. Jangan karena online kita ogah-ogahan. Ingat teman-teman, preparation ini masa kita. Nah ini yang luar biasa saudara. Di dalam Yosua 1 ayat 5 dikatakan seperti ini. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah perkataan Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari bangsa Mesir, dikatakan kepada Musa dan Yosua. Seperti yang tadi saya katakan di dalam Ester 8 ayat 17 itu 16 dikatakan bahwa setiap orang yang melihat orang Yahudi, mereka ditimpa ketakutan. Hal yang luar biasa, apa yang dijanjikan oleh Tuhan di perjanjian lama digenapi di perjanjian baru. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai, Allah yang kita layani adalah Allah yang sama dari perjanjian lama dan juga Allah yang sama di dalam perjanjian baru. Karena dia tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Oke teman-teman, pada malam hari ini saya rindu sekali yang ke-5A ini menjadi bekal kita untuk menuju tahun 2021. Mempersiapkan diri kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2021. Begitu banyak spekulasi, begitu banyak intrik-intrik, begitu banyak rekayasa, begitu banyak juga mulai banyak orang menjadi nabi-nabi. Ya akan terjadi begini. We cannot kita tidak bisa lagi mendescribe. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Everything unpredictable. Gak bisa kita prediksi lagi. Yang satu yang kita harus tahu adalah firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 29 ayat 11. Aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan yang penuh dengan pengharapan. Bukan dengan kecelakaan. Masa depanmu dan saya dipegang oleh Tuhan. Malam hari ini teman-teman, saya rindu sekali. Yang pertama tadi kita belajar bersama-sama. Yang pertama adalah accepting the reality. Yang kedua adalah adjusting ourselves for the season. Yang ketiga adalah appreciating the season or the moment. Yang keempat adalah accomplish our mission, menjadi anak-anak remaja, anak-anak mudanya Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, berkat bagi keluargamu di rumah. Dan yang kelima, mengucap syukurlah dalam segala hal, admiring God. Amin teman-teman, saya berharap kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini bisa menjadi bekal kita menyambut Natal dan juga tahun baru. Dan di tahun 2021 kita akan melakukan hal-hal yang kita evaluasi, doing the resolution 2020, apa yang kita bisa dapatkan, evaluasi ourselves. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya Engkau mengajari kami sebagai anak-anak remajanya Kristus, putra-putrinya Tuhan. Kami bersyukur kami punya Bapa yang luar biasa. Identitas kami jelas. Kami tidak perlu mencari dari internet, dari sosial media, dari orang lain siapa kami. Yang kami tahu adalah bahwa kami adalah putri-putrimu yang selalu ada untuk hal-hal yang besar yang Kau sudah rancang dalam hidup kami. Kami bersyukur buat apa yang Kau
berikan kepada kami pada hari ini, yaitu mengenai Esther. Esther seorang anak yatim piatu. Dia tidak terpaku dengan backgroundnya, yang dia tahu bahwa ada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang selalu memelihara hidupnya. Bahkan dia boleh menyesuaikan dirinya dengan a new normal life bagi dia. Masuk dalam kehidupan istana tidak mudah bagi dia, tapi dia harus menerima kenyataan. Dia harus menyesuaikan dirinya dengan kondisi yang ada. Mau dibentuk ulang oleh Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan, dan dia tidak grumble, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak komplain, dia tidak merasa diri lebih benar, tapi dia mau merelakan dirinya dipakai oleh Tuhan. Dan kami juga bersyukur bagaimana Esther, Tuhan, menjadi menjadi satu pribadi yang menghargai setiap season. Dia percaya bahwa pada waktu dia menemukan apa yang menjadi keinginan raja, dia tahu bahwa dia akan menjadi milik raja. Biarlah kami juga seperti itu, Bapa. Kami fokus kepada keinginan raja kami, kepada Tuhan kami, kepada Tuhan kami, kepada Bapa kami. Karena kami percaya pada waktu kami fokus dengan apa yang Kau mau, maka hidup kami, Tuhan, akan dituntun, dipimpin, dijagai oleh Tuhan Yesus. Dan kami percaya, Tuhan, pada waktu kami appreciating the moment, kami akan accomplish the mission. Kami tahu, Tuhan, Engkau berfirman bagi kami hari-hari ini, jadikanlah semua orang-orang di sekeliling kami menjadi murid-Mu. Biar kami juga mau dimuridkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami juga punya murid-murid yang lain. Dan kami juga, Tuhan, menjadi anak-anak muda yang mau mengucap syukur dalam sekecil apapun. Sekalipun mungkin kami tidak mengerti apa yang sedang Tuhan rancang dalam kehidupan kami. Yang kami tahu, Tuhan, Engkau berfirman dalam hidup kami. Aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan yang penuh dengan masa depan pengharapan, bukan kecelakaan. Buat kami memegang teguh janji-Mu, Tuhan, kami tidak perlu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Pakai hidup kami, Bapa, menjadi Esther-Esther di akhir zaman ini, di masa pandemi ini, untuk menyambut Natal ini, Bapa. Berikan kami kemampuan untuk meresolusi hidup kami dan diri kami, supaya kami akan menjadi anak-anak yang kuat menghadapi segala macam masalah apapun. Kami tidak digoyahkan iman kami tidak menjual Kristus, kami tidak menjual keselamatan kami oleh karena kondisi yang ada. Sebab kami tahu, Tuhan, hidup dan mati kami adalah milik-Mu. Terpuji nama-Mu, Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, Tuhan, anak-anak muda-Mu di GSC Tesalonika yang mereka work from home, study from home, apapun, Tuhan Yesus, yang mereka kerjakan, biarlah mereka semuanya melibatkan Engkau dalam setiap area dalam hidup mereka. Berkati orang tua mereka, Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, apapun yang mereka perbuat, buat berhasil dan beruntung. Kau berkati Halim, ya Bapa. Berkati pengurus-pengurus anak-anak youth, buat mereka tidak tawar hati, buat mereka tidak malas, tapi mereka terus excited karena mereka tahu, Tuhan, Engkau yang mereka layani. Kau berkati seluruh jemaat di GSCA Tesalonika Mandarin, biarlah mereka juga terus menjadi Esther-Esther yang baru, yang menyesuaikan diri dengan a new normal life, dengan sukacita dari surga. Ini hidup kami, Tuhan. Kami percayakan kepada Tuhan. Hamba-Mu kembalikan hormat, pujian, syukur, kemuliaan bagi-Mu. Hamba-Mu udah selesai berbicara, biarlah Roh Kudus Engkau melanjutkan kembali karya-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Bagi teman-teman yang mungkin memiliki topik yang ingin kita doakan, teman-teman bisa mengirim topik-topik doa ke nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Dan kami akan berdoa, teman-teman. Nah, sekarang marilah kita mau berdoa berkat. Saya rindu sekali melepaskan berkat buat setiap kita. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang punya pergumulan apapun di rumah, yang mereka tidak pernah bicarakan kepada siapapun. Engkau yang menjadi jawaban di atas mereka, Tuhan. Dan biarlah Engkau menumpangkan tangan-Mu kepada mereka, Tuhan. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub turun atas mereka, ya Bapa. Berkat excellent spirit, berkat hikmat seperti Salomo, berkat roh takut akan Tuhan seperti Yusuf, bahkan berkat kepintaran seperti Daniel, berkat yang terbaik yang Tuhan berikan, itu turun kepada anak-anak remaja-Mu. Jadikan mereka, Tuhan, menjadi remaja-remaja yang kuat, menjadi remaja-remaja yang tidak mudah menyerah, menjadi remaja-remaja yang stay connecting with God, yang selalu melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Be a joy that was